Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Buyu' karya Mbah Kiai Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada juz yang kedua. Pada juz ini dikupas hadis nomor 40 sampai hadis 75. Nah, kemarin sudah kita bahas sampai pada bab yang ke-10. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babul 'ashir, bab yang ke-10. Al-irjahu, ngangeti, fil wazni, dalam timbangan. Jadi menambah di dalam timbangan dilakukan oleh penjual kepada pembeli supaya barang yang diberikan kepada pembeli lebih banyak, atau dilakukan oleh pembeli kepada penjual, yaitu dengan memberikan uang tambahan kepada penjual. Hadis 43. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi qissatil ba'iri, pada kisahnya unta, maksudnya unta yang dipakai oleh Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atabi'u, apakah engkau menjual jamalaka, untamu? Qultu, saya mengatakan na'am, ya. Fashtarahu, lalu beliau membeli unta tadi minni, dari saya, bi'uqiyatin, dengan harga 1 uqiyah. 1 uqiyah dulu sekitar 40 dirham ya. 1 uqiyah adalah 40 dirham. Sementara zaman dulu 10 dirham itu senilai 1 dinar. Berarti kalau 40 dirham berarti 4 dinar. 1 dinar sekarang 4 juta. 4 juta kali 4 berarti berapa itu? 16 nih. Sekitar 16 juta. Murah nih Pak. Karena onta biasanya segitu nggak boleh. Ini berarti harga sangat murah sekali ya. Thumma, kemudian qadima, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli, sebelum saya. Wa qadimtu, dan saya pun datang bil ghadati, di waktu pagi. Faji'na, maka kami datang ilal masjid, ke masjid, yaitu Masjid Nabawi. Fawajadtuhu, maka saya mendapati beliau ala babil masjid, ada di pintu masjid. Qala, beliau bertanya, al-an, apakah sekarang qadimta, engkau datang? Qultu, saya menjawab, na'am, ya. Qala, beliau mengatakan, fada', maka tinggalkanlah jamalaka, unta kamu. Fadkhul, maka masuklah, yaitu masuk masjid. Fasalli rak'atain, lalu salatlah 2 rakaat, salat sunnah pulang dari safar. Fadakhaltu, maka saya pun masuk. Fasallaitu, lalu saya salat. Fa'amara Bilalan, lalu beliau menyuruh Sayyidina Bilal ayyazina lahu, untuk menimbang kepada Jabir uqiyatan, uang 1 uqiyah. 1 uqiyah tadi ya, sekitar 16 juta tadi. Fawazana li Bilalun, maka Bilal pun menimbang untuk saya. Fa'arjaha, lalu dia pun ngangeti, menambahi, li, untuk saya, fil mizan, dalam timbangannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam jual beli disunahkan untuk melakukan irjah. Irjah itu ngangeti tadi. Nah, ngangeti itu bisa dilakukan oleh penjual, bisa dilakukan oleh pembeli. Kalau penjual ngangeti, artinya dia menambah dari apa yang dibeli. Dibeli 1 kilo, tapi dia tambahi 1 kilo plus 1 strip. Kalau dari pembeli, berarti pembeli menambahkan uangnya. Misalnya harganya 1.000, maka dia bayar 1.100.
harganya 15.000, dia bayar 16.000. Itu namanya irjah di dalam timbangan. Waalaikumsalam. Nah, dalam hadis yang kita baca ini, hadis nomor 43, ini yang melakukan pengangetan itu adalah pembelinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mestinya membayarnya itu adalah 1 uqiyah, 16 jutaan. Ternyata oleh Nabi disuruh untuk arjaha, untuk ngangeti tadi. Nah, ngangetinya berapa saya enggak ngerti ya. Apakah digenapkan menjadi 20 juta ataukah berapa? Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud al-ba'ir, onta, ini adalah onta yang dipakai oleh Jabir dalam satu safar. Kemudian ontanya ini macet, mogok, tidak mau berjalan. Maka oleh Rasulullah kemudian dipukul ontanya ini. Begitu dipukul oleh tangan Nabi, maka ontanya bisa melesat cepat. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bolehnya kita ngambil tabarukan atau ngambil berkah dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pembahasan adalah bolehkah kita ngambil bekas dari selain Nabi? Misalnya nih, kiai minum teh, terus nggak habis ditinggal pergi. Nah, ini murid-muridnya pada rebutan biasanya, ngambil barokahnya tehnya Pak Kiai. Boleh tidak seperti itu? Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Mari saya tampilkan penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya I'tisam bil Kitab was Sunnah. Di sini beliau membahas bahwa hal itu tidak dilakukan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menjelaskan di sini bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi itu terhadap Nabi itu mengambil barokah. Wa balagha ba'duhum fi dzalika, bahkan sebagian sahabat itu dahsyat dalam mengambil barokah, hatta syariba dama hijamatihi, sampai dia minum darah bekamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darahnya diminum, Pak. Maka menunjukkan bahwa darahnya Nabi hukumnya khusus, tidak najis sebagaimana darah yang lain. Beliau mengatakan, fadh-dhahir, yang zahir fi misli hadza, dalam masalah seperti ini, ayyakuna masyru'an fi haqqi kulli man thabatat wilayatuhu. Disyariatkan juga untuk siapapun orang yang dia itu adalah wali. Wattiba'uhu li sunnati Rasulillah, dan jelas bahwa orang itu mengikuti sunnah Nabi, maka boleh diambil barokahnya dari sisa wudhunya, boleh digosok-gosok dari ludahnya dan sebagainya. Ini yang zahir ya. Tapi setelah beliau menjelaskan yang zahir, kemudian mengatakan illa annahu aradana, hanya saja bertentangan dengan masalah ini aslun maqtu'un fi matnihi muskilun fi tanzilihi. Satu dalil yang jelas sahih matanya, tetapi penerapannya ini muskilah karena tidak sesuai dengan sikapnya orang-orang yang ngambil barokah dari para kiai tadi. Apa itu? Wa huwa anna sahabah, bahwasanya para sahabat ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqa' min ahadin minhum syai' min dzalik. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang ditabarruki bin nisbah ila man khallafahu, kepada siapapun yang ditinggalkan oleh Nabi, enggak ada. Idlam yatrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fil ummah afdal min Abi Bakar. Tidak ada orang yang lebih utama daripada Abu Bakar yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satupun yang tabarrukan dengan bekas-bekasnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar meludah, enggak ada yang pedulikan ludahnya Abu Bakar. Abu Bakar minum gini, enggak ada yang pedulikan sisanya minuman Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka penulis kitab ini, Mbah Syatibi, berpendapat bahwa tabarukan ini khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini yang saya ikuti, Pak. Sehingga saya tidak peduli sisa kiai atau sisa siapa, itu sama aja. Tidak menyebabkan barokah. Kenapa? Sama saja ya, sisa siapapun ya, sisa bapak ibu itu semuanya tidak mengandung barokah. Kenapa? Karena tidak kita temukan dalilnya. Padahal barokah itu sesuatu yang gaib, yang enggak tampak. Sesuatu yang gaib kalau mau kita tetapkan itu harus ada dalilnya yang jelas. Dari mana kita tahu ini sisanya Pak Kiai atau sisanya bapak atau ibu mengandung barokah? Dari mana? Barokah nggak kelihatan. Bahwa itu halal, bagus, oke lah. Tetapi kalau mengatakan barokah, dari mana barokahnya? Karena berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi tentu saja ya, ini tetap masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan tabarukan dari selain Nabi SAW, tapi kalau saya pribadi cenderung tidak. Kenapa? Ya, satu, para sahabat tidak tabarukan kepada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Yang kedua, apakah ludahnya Nabi, keringatnya Nabi itu sama dengan keringatnya orang biasa? Enggak ada yang sama, Pak. Nabi itu kalau keringatan itu wangi, sehingga keringatnya Nabi itu dikoreti oleh Ummu Sulaim, dimasukkan dalam parfum, dicampur, parfumnya jadi semakin wangi. Lah ada nggak kiai yang seperti itu keringatnya? Nah kalau betul-betul ada kiai yang seperti itu, oke lah diambil tabarukan, berarti yang mirip dengan Nabi ya. Tapi kok saya belum mengetahui adanya seorang kiai yang keringatnya itu bisa wangi sebagaimana keringat Sayyidina Rasulullah SAW. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi bertanya, apakah engkau menjual ontamu? Kemudian dijual dengan harga 1 uqiyah. Ini harga yang tidak normal. Biasanya tidak boleh onta dijual dengan harga 1 uqiyah. Nah, kenapa Jabir ini mau ngasih harga dengan harga murah? Karena ontanya tadi awalnya mogok, Pak. Terus yang menyebabkan melesat adalah Rasulullah SAW. Sehingga Jabir ini merasa, wah ini jasanya Nabi. Gara-gara disentuh Nabi, ini onta saya jadi cepat. Sehingga kalau ditawar oleh Nabi dengan harga segitu ya sudahlah, nggak ada masalah. Ya. Nah, maka akhirnya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain sebelumnya Jabir tidak mau. 1 uqiyah ya Rasulullah, nggak mau. Ya. Maka Rasulullah katakan, tolong dijual kepada saya. Akhirnya Jabir mengatakan, ya sudah, nggak ada masalah. Nah, ini jadi seolah-olah dia terpaksa ya karena harganya terlalu murah. Faedah berikutnya. Rasulullah SAW datang ke Madinah sebelum Jabir. Padahal Rasulullah itu adalah pemimpin safar. Nah, maka ini menunjukkan bahwa pemimpin safar pulang duluan tidak ada masalah. Tapi Rasulullah itu adab beliau ketika akan duluan ke Madinah, biasanya beliau itu mengumumkan, ya, saya akan mempercepat langkah saya ke Madinah. Siapa yang ingin cepat-cepat sama saya silahkan. Tapi yang pengen santai ya silahkan, berarti di belakang. Ya. Nah, kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu ya. Rasulullah SAW bersabda, inni muta'ajjilun ilal Madinah. Ini di tengah-tengah safar, sudah mendekati kota Madinah. Rasulullah bersabda, saya akan bersegera sampai Madinah. Faman arada minkum ayyata'ajjal ma'i, yang pengen bersegera bersama saya, fal yata'ajjal, silahkan ikut ngebut bersama saya. Ini saking senangnya Nabi dengan kota Madinah itu, kalau sudah mendekati kota Madinah, beliau cepatkan langkah kudanya atau langkah ontanya itu. Nah, maka ini seperti ini boleh seorang pemimpin safar dia datang lebih awal daripada yang lain-lain. Faedah berikutnya disebutkan di sini, kami datang ke masjid. Maka ini sunnah bagi orang yang safar. Ketika dia sudah datang ke kampungnya, pertama kali dia masuk bukan masuk rumahnya, tapi masuk masjid dulu. Kalau sudah sholat di masjid, baru datang ke rumah. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Tidak banyak orang yang pulang dari safar itu mampirnya ke masjid dulu. Biasanya langsung ke rumah. Karena sudah dijemput keluarganya rame-rame dari bandara, langsung ke rumah. Maka ini sunnah perlu dihidup-hidupkan. Karena hadis seperti ini sangat banyak sekali yang sahih. Saya tampilkan satu aja. Kebiasaan Nabi SAW. Thumma yuthanni. Karena adalah Nabi idza qadima min safar, kalau datang dari safar, bada'a bil masjid, mulai dengan masjid dulu. Fa shalla fihi rak'atain, salat 2 rakaat. Thumma yuthanni bi Fatimah, lalu yang kedua masuk rumahnya Fatimah. Thumma ya'ti azwajah, baru mendatangi istri-istri beliau. Ini hadis riwayat Tabarani. Tapi saya jujur saja, hadis dengan riwayat lengkap seperti ini derajatnya dhaif. Tapi kalimat ini
Kalimat yang pertama, kalau beliau datang dari safar memulai dengan masjid, ini sahih karena disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya sampai 20 kali. 20 tempat Imam Bukhari ngulang-ngulang hadis ini dalam kitab sahihnya, menunjukkan bahwa hadis ini betul-betul sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau ada Pak Ari kita tanya ya, Pak Ari pulang dari haji kemarin mampir ke masjid atau langsung ke rumah? Kenapa? Oh, masjid Gerobakan. Karena saya tanya, sudah datang belum? Sudah, tapi masih sembunyi di rumah karena batuk. Makanya saya tunggu-tunggu di masjid kok nggak kelihatan, belum datang. Ternyata udah datang. Hari apa tuh Pak? Kemarin. Oh, kemarin ini. Kemarin ini. Nah, itu sudah sesuai sunnah ya di masjid duduknya. Jadi saya kalau yang tidak tahu haji seperti itu. Oh gitu Pak. Karena saya lihat banyak orang yang tidak mengamalkan ini. Tapi yang sudah ngaji ya mestinya apa? Mengamalkan sunnah baginda. Jamaah masjid banyak. Ya. Ya. Tapi ini bukan safar haji saja Pak. Safar apapun, semua safar. Nah yang saya katakan sunnah ditinggalkan itu. Kalau dari haji memang rata-rata ke masjid karena sudah ditunggu jamaah ya. Tapi yang safar apapun itu jarang melakukan ini. Ini Nabi safarnya bukan safar haji ini safar perang ini. Nah, maka misalnya saya ke Jawa Timur di rumah mertua saya, kemudian saya balik ke Solo. Nah itu sunnahnya saya ke masjid dulu. Ini safar. Atau kajian di mana yang jauh, yang safar. Nah, maka pulangnya ke masjid dulu. Baik, Fa'idah. Keluarga atau istri. Pripun? Umpamanya kita pergi ke kota, iya. Rumah pulang. Iya, safar apapun, Pak. Ya, artinya si istri juga. Iya, kalau dia ikut safar, ya berarti rame-rame ke masjid semuanya. Satu mobil, nah berarti satu mobil mampir di masjid semuanya. Dulu para sahabat juga gitu, rame-rame ke Masjid Nabawi. Begitu sudah di Masjid Nabawi kan beritanya kan tersebar. Nah itu istri-istri di rumah baru persiapan. Kalau masjidnya jauh dengan rumahnya ya nggak apa-apa, di mana dia biasanya sholat maka di situ dia biasanya sehari-hari sholat di mana, maka dia sholat sunnahnya di situ. Itu mau mendatangi semua tempat itu Ustaz. Maksudnya? Kita sampai di suatu tempat, sebelum kita sampai ke tempat itu sholat dulu di masjid itu Ustaz. Bukan, setelah pulangnya. Dari safar pulang ke rumah kan? Nah, bukan masuk rumah dulu, tapi masuk masjid dulu. Tapi ya semua ini hanya sunnah, sehingga kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi alangkah bagusnya sunnah Nabi kita hidup-hidupkan. Kebalikannya gimana Pak? Berangkat juga ke masjid itu sholat dulu. Berangkat sholat dulu itu saya tidak ngerti dalilnya. Kalau di rumah malah sahih dalilnya. Tapi kalau ke masjid dulu, sholat dulu saya nggak tahu. Ya, ini Pak. Diadzani sekalian nggak tahu saya. Nggak tahu itu. Zaman aku cilik itu ketika naik ibadah haji berangkatnya 3 bulan itu kapal. Nah itu kenapa diadzani Pak? Seperti orang mati aja. Ya apa maksudnya begitu? Ini siap-siap mati diadzani sekalian atau gimana nggak paham? Waktu itu 3 bulan. Oke, lama kan ya? Pakai kapal nih. Sebulan, jalan sebulan, pulang sebulan. Oh gitu, nih. Perjalanannya sendiri sebulan nih. Baik, faedah berikutnya nih. Kalau rajulun mu'allaqun fil masajid itu tafsirannya para ulama adalah orang-orang yang setiap harinya sholat ke masjid berjamaah. Setiap dia keluar maka hatinya ada keinginan nanti akan balik lagi sholat jamaah berikutnya. Itu maksudnya. Tapi ya seperti ini menambah keterkaitan kita kepada masjid sangat tampak apabila kita pulang dari safar itu mampir ke masjid terlebih dahulu. Terus Pak, tadi kata-kata menambah tadi. Nambah napa? Nganti tadi. Nggih, nganti. Nggih. Baliknya beli rambutan 5 kilo. Nggih. Dibawa ke rumah, adik kok usil ditimbang. Ternyata gagalnya 1/2 kilo. Banyak 4,5 kilo. Iya. Berarti curang. Iya, kurang. Gagalnya 5 kilo. Iya. Nah, sekarang yang terjadi memang sebaliknya begitu. Orang beli dengan uang palsu padahal tahu uangnya palsu. Nah, itu kebalikan dari irjah ini tadi.
Atau penjualnya ngasih dengan timbangan yang tidak anget nih. Mestinya 5 kilo tapi kurang nih. Nah, ini berarti apa? Ini tidak melakukan irjah. Saya kemarin pesan Pak, karpet masjid dari teman saya. Ternyata dia pebisnis karpet masjid itu. Nah, itu ukurannya di masjidnya itu 4 meter lebih 10 cm atau gimana gitu loh. Lebih 1 cm ya, 40 berarti 41 gitu ya. Nah, saya bilang dipaskan aja 4 meter biar pas itu. Dia mengatakan nggak apa-apa, 41 aja, 41 aja. Nah, jadi satunya tambahan dari dia. Nah, seperti ini termasuk irjah. Satunya nggak dihitung, ya. Karena memang supaya pas mepet tembok dengan tembok, kata dia, ya paskan aja 41 ya 41, nggak usah dipaskan 4 meter. Nah, seperti ini irjah namanya. Kalau kemudian dia ngasih harga, misalkan harganya 5 juta, kemudian kita bayar 5 juta 10.000, nah, kita juga berarti irjah kepada dia. Nah, ini saling irjah, bagus seperti ini. Penjualnya irjah, pembelinya juga irjah. Ini sunnah Nabi semuanya, baik dari penjual maupun pembeli. Tanya sedikit. Iya, Pak. Berarti dalam Islam itu tidak mengenal berat bruto dengan berat neto itu. Napa niku? Untuk jual beli. Ini neto, ini bruto itu kan. Kalau tadi kan beli rambutan, harganya ada sekian ton. Berarti mungkin bruto kan. Kayak seperti ini dalam Islam berarti tidak ada. Ya, intinya kalau di dalam Islam jujur wajib di dalam penjualan itu. Kalau memang mengatakan 5 kilo ya 5 kilo betul. Kalau tidak mau jualan 5 kilo bilang aja ini saya jual 1 plastik. Isinya berapa ya nggak ngerti, pokoknya sekitar itu. Seperti mohon maaf ya, ini bukan iklan tapi saya menceritakan aja. Saya jualan madu itu tidak saya tulisi 1 kilo. Karena madu itu ada yang kental, ada yang encer. Sementara saya nakarnya itu dengan wadah yang sudah pas. Yang biasanya kalau dengan wadah itu saya masukkan, itu isinya memang sewadah itu gitu. Sehingga kalau madunya kental, itu bisa 1 kilo lebih, Pak. Kalau madunya pas encer, 1 kilo nggak sampai. Nah, sehingga untuk kehati-hatian saya bilangnya sekitar 1 kilo. Saya nggak mau bilang 1 kilo. Karena memang kita modelnya pakai takaran wadah. Ya. Itu lebih apa? Lebih aman insyaallah ta'ala. Baik, kemudian faedah berikutnya. Di sini Rasulullah bertanya, apakah sekarang kamu baru datang? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka beliau bertanya, ini sekarang datang ini apakah baru datang atau tadi sudah datang kemudian sekarang ke masjid? Nah, beliau tidak tahu, menunjukkan tidak mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, beliau katakan di sini, da' jamalaka, tinggalkan ontamu. Maksudnya tinggalkan ontamu di luar masjid untuk sholat, tapi diikat dulu. Nih, kata-kata diikat di sini nggak ada, tapi sudah mafhum dari hadis yang lain. Karena kalau onta tidak diikat, dia akan lari pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'kilha, ikatlah ontamu, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka kata-kata ini biarkan, ini bukan berarti biarkan wis langsung dilepas, bukan ya. Ini berarti bertentangan dengan hadis yang lain. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara Bilalan, menyuruh Bilal. Jadi yang membayar bukan Nabi, tapi yang membayar adalah Sayyidina Bilal. Jadi Bilal itu pemegang harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Nabi membeli sesuatu, ya Bilal yang bayar. Nabi membutuhkan sesuatu, Bilal yang ngurusi. Nah, seperti ini boleh dilakukan. Kita punya harta, tapi kita serahkan pengelolaannya kepada seseorang yang kita percaya. Ini Sayyidina Bilal dipercaya oleh Nabi SAW untuk urusan hartanya, sebagaimana dipercaya untuk urusan adzan beliau. Saya akan tampilkan di sini perkataan Nabi kepada Bilal tentang masalah harta yang dikelola oleh Bilal. Rasulullah bersabda, "Anfik ya Bilal, wahai Bilal, uang yang kamu kelola itu infakkan. Wala takhsha min dil arsy iklalan. Kamu jangan khawatir kalau kita jadi sedikit hartanya gara-gara infak, karena Allah itu pasti akan ngasih rezeki." Ini sabda Nabi kepada Bilal gara-gara waktu itu
Nabi melihat ada karungan-karungan makanan yang banyak. Maka Rasulullah bertanya, loh ini apa ini Bilal? Ini ya Rasulullah, kita simpan untuk Anda supaya tidak akan kelaparan Anda itu. Maka kita simpankan untuk Anda. Nah, maka Rasulullah katakan, anfik ya Bilal, wala takhsha min dil arsy iqlala. Maka akhirnya Sayyidina Bilal ya, karena diperintahkan oleh Nabi, beliau menginfakkan kalau ada orang yang minta selalu diambilkan, sehingga kadang-kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam kehabisan bahan makanan. Nah, ini gara-gara hadis ini. Baik, sampai di sini kita lanjutkan hadis yang ke-44. Qala al-muallif rahimahullah an Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala jalabtu, saya mengambil, ana saya, wa makhramatu dan makhramah, al-abdi bazzan akan kain, min Hajar, mengambilnya dari kota Hajar. Kota Hajar itu di Yaman waktu itu, tapi sekarang sudah keluar dari negara Yaman, ya sudah lepas dari negara Yaman. Faja'ana, maka datang kepada kami an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fasawamana, lalu beliau menawar kepada kami bisarawila, beberapa celana-celana. Wa indi, dan pada saya, wazanun, ada tukang menimbang, yazinu bil ujrah, yang dia itu menimbang dengan upah. Faqala, maka bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil wazan, kepada yang menimbang, zin, timbanglah, wa arjih, dan angetilah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lain. Nah, hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa yang dimaksud arjih di sini, ngangeti, ini dari pihak si penjual. Kalau hadis pertama tadi ngangeti dari pihak si pembeli. Pembelinya mestinya bayar 1 uqiyah, tapi diangeti ditambahi. Nah, kalau di sini malah sebaliknya. Ini penimbangnya menimbangkan kain, tapi oleh Nabi disuruh zin wa arjih. Kamu kalau nimbang, kamu angeti. Maka dari kedua belah pihak dihasungkan untuk saling ngangeti. Nah, kalau judul babnya tadi al-irjah fil wazn, ya, sifatnya umum kan? Ngangeti dalam timbangan. Timbangannya siapa? Timbangannya penjual atau pembeli? Enggak disebutkan oleh beliau Mbah Ghazali karena mencakup dua-duanya. Karena zaman dulu ketika membeli atau menjual itu sama-sama menimbang. Yang membeli menimbang uangnya karena berupa uang dinar atau dirham, ya, ditimbang berapa beratnya, kemudian digunakan untuk membayar. Adapun yang menjual yang menimbang barangnya yang dijual tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yang dimaksud jalabtu, saya mengambil, ya, ini maksudnya dia kulaan dari tempat yang jauh, kemudian ditarik, dibawa ke kampung dia. Itu namanya jalaba. Nah, seperti ini di dalam Islam diberkahi dan disarankan. Kita mengambil dari tempat yang harganya murah, kemudian kita bawa ke tempat kita dengan mengambil untung karena harga kulaknya tadi murah. Nah, seperti ini menguntungkan dua-duanya, Pak. Menguntungkan orang-orang desa yang mereka tidak bisa pergi jauh untuk menjual barang tadi, dan menguntungkan orang-orang kampung yang mendapatkan harga yang relatif lebih murah karena kita belinya dari kulaannya harganya murah. Maka jalaba di sini ini tidak sama dengan jalaba yang dilarang oleh Nabi dalam hadis yang lain. La jalaba, kata Nabi, tidak boleh jalab. Nah, ini tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi, ini bukan. Maka jalab di sini bukan jalab yang di sini. Istilahnya sama-sama jalab, tapi maksudnya berbeda. Nah, apa jalab yang dimaksudkan di sini? Mari kita lihat penjelasan para ulama. La jalaba, tidak boleh jalab, ai maksudnya la yangzilu sa'i maudi'an. Orang yang sa'i itu maksudnya adalah amil zakat, ya, disebut sa'i, nama lainnya. Tidak boleh tinggal di satu tempat, wa yajlibu arbabal mal ilai, lalu menarik atau menyuruh datang para pemilik harta ke tempat dia, liyakhudha zakatahum, untuk mengambil zakat mereka. Enggak boleh begitu. Jadi tugasnya amil itu mendatangi rumah per rumah. Ini rumahnya orang kaya, dihitung, kamu punya kambing berapa? Oh, kambingmu sudah mencapai nisab, sekarang saya ambil zakatmu. Begitu, dia keliling satu rumah.
Tidak boleh dia berada di pojok kampung kemudian mengumumkan ya, siapa yang mengeluarkan zakat silahkan datang ke saya, nggak boleh begitu. Kalau itu namanya nggak kerja itu. Maka amil zaman dulu itu tidak duduk di kantor seperti amil sekarang, Pak. Amil sekarang kan cuma duduk di kantor, ber-AC, kemudian ditulisi di depan, menerima apa? Zakat, atau kami adalah badan amil zakat. Nggak sesuai sunnah kayak begitu. Satu persatu didatangi, dihitung oleh apa? Amil zakat itu. Ya, maka tidak boleh jalab, artinya tidak boleh datang di satu tempat kemudian menjalab atau menarik atau menyuruh datang orang-orang yang semestinya mengeluarkan zakat itu yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di sini tadi ini bukan jalab yang dilarang. Faedah berikutnya, ini dia menjual baz kain, karena kain itu zaman dulu masih sangat jarang, ya, mungkin belum banyak pabrik kain ya, sehingga kain itu harganya sangat mahal. Nah, maka dia menjual sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang sehingga dia bisa mengambil untung dari barang tersebut. Nah, menjual baz atau kain ini saya cari-cari hadis yang sahih belum ketemu tentang fadilahnya. Ada beberapa hadis tetapi semuanya dhaif tentang fadilah menjual baz. Contohnya ini ya. Lau adzinallahu fit tijarah, seandainya Allah mengizinkan berbisnis li ahlil jannah, untuk penghuni surga di dalam surga, lattajaru fil baz, mereka pasti akan berbisnis menjual kain, wal itr, dan parfum. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Nah, ini menunjukkan fadilahnya kain dan parfum. Kain menutupi aurat, parfum mewangikan badan kita. Alaika bil baz, selalulah kamu menjual kain. Fa inna sahibal baz, karena penjual kain itu yu'jibuhu ayyakuna an-nas bi khair, dia itu pasti senang kalau manusia itu dalam kondisi nyaman, kemudian mereka subur tanamannya sehingga bisa membeli kain yang dia jual nih. Karena kain zaman dulu masih mahal-mahal nih, sehingga yang beli itu pasti orang-orang yang punya duit. Nah, supaya punya duit gimana? Nah, sawahnya harus subur. Maka penjual kain itu senang kalau orang-orang itu pada hidupnya nyaman, supaya mereka bisa beli barang dia. Ini hadis riwayat Khatib juga derajatnya dhaif. Tapi silahkan, hadis-hadis fadilah amal dhaif diamalkan, nggak ada masalah. Silahkan jualan kain. Tapi saya dengar katanya banyak pabrik-pabrik kain yang kemudian kukut nih, Sritek dan sebagainya katanya hampir kukut. Laras apa betul nih, Pak? Bismillah. Faedah berikutnya, Rasulullah di sini sawam, menawar, menunjukkan bahwa menawar itu boleh. Jadi menawar itu di dalam Islam tidak dilarang. Silahkan tawar menawar, nggak ada masalah. Harganya berapa ini? 50.000, 40.000 boleh nggak? Nggak ada masalah begitu. Jadi disunahkan untuk irjah, untuk ngangeti, tapi bukan berarti dilarang untuk menawar. Menawar nggak ada masalah. Tawar menawar itu sesuatu yang mubah di dalam Islam. Rasul saja melakukan sawam, beliau menawar. Faedah berikutnya, beliau membeli sirwal. Sirwal itu artinya celana. Celana itu untuk menutupi bagian bawah dari tubuh kita yang sudah dibentuk kaki. Itu namanya sarawil. Nah, maka sarawil atau celana sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, apakah ada hadis-hadis tentang sarawil yang sahih? Nah, ini saya belum temukan. Ini saya tulis sarawil ya. Coba dikasih yang sahih, ketemu enggak? Enggak ada yang hadisnya fadilahnya sahih, enggak ada. Adanya yang dhaif. Misalnya ini, ittakhidus sarawilat, pakailah celana. Fa innaha min astar thiyabikum, karena celana itu lebih menutupi di antara baju-baju kalian. Kalau pakai sarung itu bisa kena angin kemudian tersingkap aurat nih. Tapi kalau celana nggak bisa begitu. Wa hassinu biha nisaakum, dan bentengilah dengan celana para istri-istri kalian idza kharajna, kalau mereka keluar. Ini hadis riwayat Uqaili, derajatnya maudhu atau palsu nih. Meskipun isinya benar ya, bahwasanya celana itu lebih menutupi, itu benar. Karena tadi ya, kalau sarung kan terbuka ya, maka bisa kena angin, bisa kelihatan aurat kita. Nah, tapi sirwal ini lebih terjaga, lebih menutupi aurat.
Maka saya ulangi lagi ya, Sarawil ini saya belum temukan satupun hadis yang sahih tentang fadilahnya sebagaimana hadis tentang fadilah menjual kain tadi, saya belum temukan yang sahih. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh zin wa arjih, timbanglah dan angetilah. Nah, kaidah tentang perintah itu al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal perintah adalah wajib. Tapi kira-kira perintah ngangeti ini sunnah atau wajib, Pak? Kira-kira saja. Kira-kira sunnah. Karena kalau wajib berarti kalau kita tidak ngangeti maka kita berdosa. Nah, taunya dari mana bahwasanya ini hanya sunnah saja? Para ulama mengatakan karena perintah ini adalah lil irsyad, untuk menunjuki kepada yang lebih baik. Nah, jadi perintah yang sifatnya untuk irsyad saja, untuk menunjukkan yang lebih utama, itu dipahami oleh para ulama hukumnya hanya sunnah. Maka di sini tidak wajib kita untuk memberikan ngangeti tadi ya. Karena apa? Kaidahnya tadi karena lil irsyad itu berarti menunjukkan istihbab atau menunjukkan sunnah. Nah, maka cara-cara kita memahami perintah itu kapan wajib, kapan sunnah, itu kita membutuhkan kaidah-kaidah para ulama. Kalau kita tidak pakai kaidah-kaidahnya para ulama, ya nanti semua perintah akan kita pahami wajib. Jadi menyusahkan diri sendiri. Nah, kita yang bukan ulama, udahlah ngikuti pemahaman para ulama saja. Ini pakai kaidah seperti ini, kaidah seperti ini. Wallahu a'lam. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 45. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabil mikyali, kepada orang-orang yang menakar, wal mizani, dan yang menimbang, innakum, sesungguhnya kalian, qad, sungguh, mulitum, kalian dipasrai, amroini, dua perkara yaitu menakar dan menimbang, halakat fihi, yang telah binasa pada urusan itu, umamun, umat-umat, salifatun, yang telah lewat, qablakum, sebelum kalian. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan beliau berkata, rawi bernama Husain bin Qais itu yudha'af, dinilai dhaif fil hadis, dalam masalah hadis, wa qad ruwiya bi isnadin sahih, tapi hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas secara mauqufan. Mauquf artinya hanya perkataan sahabat, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, hadis ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kalian wahai para petugas menakar dan menimbang, kalian sudah dipasrai dua urusan yang umat terdahulu hancur gara-gara urusan ini. Jangan sampai kalian hancur bersama mereka karena curang, tidak jujur, tidak adil di dalam menakar atau menimbang. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini ada kemiripan dengan ayat Al-Quran. Hanya saja ayat Al-Quran lebih umum lafalnya daripada hadis ini, yaitu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, fahal asaitum in tuwullitum, surat Al-Muhammad ayat 22. Fahal asaitum, boleh juga dibaca asitum, barangkali kalian, in tuwullitum, ketika kalian dipasrai urusan, boleh juga dibaca tawallaitum, kalian berpaling, antufsidu, kalian berbuat rusak, fil ardi, di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan kerabat kalian. Ini boleh dibaca tawallaitum, boleh dibaca tuwullitum, dua-duanya qiraah mutawatirah. Kalau kita baca tawallaitum, nggak ada kaitannya dengan hadis ini tadi. Karena tawallaitum ini berpaling, yaitu berpaling dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalian, wahai orang-orang Quraisy, kalau tidak menerima dakwah Nabi, masih menjadi orang-orang kafir, nanti kalian akan berbuat rusak di muka bumi. Tapi kalau dibaca tuwullitum, maka ini seperti hadis ini. Wullitum, wullitum dipasrai urusan. Tuwullitum, kalian diberi urusan. Urusan apa? Urusan macam-macam ya, menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menimbang dan sebagainya tadi. Maka maksudnya kalau kita baca tuwullitum,
Fahal asaitum, barangkali kalian, intullitum, kalau kalian dipasrai suatu urusan apapun, antufsidu fil ardi, kalian berbuat rusak di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan kerabat-kerabat kalian. Kalau seperti itu, maka ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum. Ini ayat sangat penting bagi para pejabat-pejabat, demikian juga siapapun yang menjadi pengurus terhadap suatu urusan apapun juga, jangan sampai berbuat rusak, jangan sampai memutus hubungan kerabat gara-gara dia menjabat itu. Nah, maka ini termasuk yang diancam dengan ayat tadi ya, yaitu dalam masalah timbangan dan takaran tidak jujur, akhirnya dia berbuat rusak dalam timbangan dan takaran tersebut. Faedah berikutnya, yang dimaksud di sini umamun salifah, umat-umat yang sudah lewat. Ini umat-umat terdahulu. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah umatnya Nabi Syu'aib. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Disebutkan oleh Allah pada surat Al-A'raf pada ayat 85, wa ila Madyan, kepada kaum Madyan, akhahum Syu'aiba, kami kirim Nabi Syu'aib kepada mereka. Maka Nabi Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, esakanlah Allah, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila, sempurnakan takaran, wal mizan, timbangan, wala tabkhasun nas, jangan kurangi manusia asya'ahum, harta-harta mereka, maksudnya hak-hak mereka. Nah, maka ini contoh dari kaum-kaum yang sudah berbuat curang dalam masalah timbangan atau takaran, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maksud Ibnu Abbas adalah jangan sampai apa yang terjadi pada kaum Syu'aib dan yang lain-lain itu dialami oleh kita. Faedah berikutnya, hadis ini riwayat Tirmidzi, dan dalam kitab Mbah Ghazali tidak disebutkan tentang sanadnya yang dhaif, karena itu saya terpaksa kasih tanda kurung di sini ya, sebagaimana biasanya yang tanda kurung ini berarti tambahan dari saya, karena saya tidak berhak untuk nambah-nambahi kitab yang sudah ditulis oleh beliau Mbah Ghazali rahimahullahu taala. Tapi tidak ada masalah kalau ditambahi dengan adanya tanda seperti ini, nggak apa-apa ya, ini masih adab. Kalau tiba-tiba langsung kita ganti sendiri, kita ubah sendiri, kita tambahi sendiri, nah, ini tidak sepantasnya seseorang yang menulis ulang kitab orang yang sudah wafat ya, ini tidak adab seperti ini. Maka insya Allah karena sudah ada tandanya ini, insya Allah nggak ada masalah di sini. Kemudian faedah terakhir, di sini disebutkan hadis ini yang sahih bukan sabda Nabi, tetapi an Ibnu Abbasin mauqufan, hanya perkataan Ibnu Abbas mauquf. Ini kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang sahihnya hanya mauquf, bukan marfu dari sabda Nabi, ini bisa jadi satu kitab. Dan itu sudah pernah saya ingin menulis tapi belum selesai. Dan banyak tulisan-tulisan yang ingin saya tulis tapi orang rampung-rampung. Saking sukanya pindah-pindah, nulis ini belum selesai, pindah lagi. Nulis ini belum selesai, pindah lagi. Ini saya pernah menulis dengan judul ini, ma sahha mauqufan wa lam yasihha marfu'an. Hadis-hadis yang sahihnya mauquf tapi tidak sahih kalau dikatakan marfu'. Ada beberapa hadis yang mauquf yang saya kumpulkan, salah satunya ini mauqufat ahaditsil ahkam. Hadis-hadis yang mauquf dari hadis-hadis hukum. Jadi ada beberapa hadis hukum yang dikatakan sabda Nabi tapi ternyata bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini saya kumpulkan dalam satu buku untuk menjelaskan bahwasanya hadis-hadis ini bukan sabda Nabi, sehingga untuk dijadikan sebagai dalil yang enggak begitu kuat. Tapi ada yang meskipun hadisnya mauquf tapi dihukumi marfu. Contohnya ini, Pak. Hadis nomor 1 ini. Ini perkataan Sayyidina Ibnu Umar, bukan sabda Nabi. Beliau mengatakan uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Kalau bangkainya adalah bangkai belalang sama ikan. Kalau darahnya adalah al-tihal wal kabid, hati dan limpa. Kalau tihal nih limpa ya, kabid nih hati. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sanadnya dhaif, tetapi dia itu sahih dari perkataan Ibnu Umar secara mauquf.
Kemudian saya katakan wal mauquf, tetapi hadis yang mauquf ini lahu hukmur raf'i, dia dihukumi sebagai hadis marfu' sabda Nabi sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Kenapa dihukumi marfu'? Karena kalimat ini uhillat, dihalalkan, ini tidak mungkin dari pendapat pribadi, itu enggak mungkin, Pak. Halal haram itu di tangan Allah dan Rasul, bukan di tangan para ulama. Sehingga kata-kata uhillat lana, dihalalkan untuk kita, kata Ibnu Umar, itu pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Ibnu Umar mengatakan ahalla lana Rasulullah. Rasulullah menghalalkan kepada kami. Tapi tetap saja kata-kata uhillat lana ini bukan sabda Nabi, ini perkataan Ibnu Umar. Itulah yang dimaksud hadis mauquf. Maka jangan dikatakan ini sabda Nabi, salah ya, itu hadisnya dhaif. Ini semuanya sudah saya kumpulkan dalam buku ini. Dan kadang-kadang saya kasih komentar nih ya. At-tahlil wa tahrim minasyari'il hakim, halal haram itu dari Allah, dari Rasul. Fal hadis marfu'un hukman, maka hadis ini dihukumi marfu' min hadhil haitsiyah, dari sisi ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini karena sudah 45 menit ya. Maka sisa waktu kita gunakan untuk soal jawab kalau ada, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Itu sampai di sahabat kan di sahabat kan satu tangga aja. Iya. Kalau bahwa itu bukan sahabat Nabi, itu apakah ada hadis lain atau? Iya. Jadi gini, hadis ini, contoh hadis ini ya. Hadis ini kan ada yang meriwayatkannya sebagai sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tetapi fihi dha'fun, sanadnya dhaif. Terus ada lagi sanad yang lain yang sahih tetapi hanya sampai perkataan Ibnu Umar. Nah, satunya dhaif, satunya sahih. Yang sahih ini hanya sampai Ibnu Umar, yang dhaif ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena yang ini dhaif maka enggak dipakai. Yang dipakai adalah yang sahih. Nah, sehingga para ulama katakan berarti ini bukan sabda Nabi karena sanadnya dhaif. Yang sahih adalah perkataan Ibnu Umar. Demikian, Pak. Jadi caranya mengetahui ya dari mengumpulkan sanad itu ya. Mana yang sahih, mana yang dhaif, dipilah, kemudian diambil yang sahih saja. Ini tugasnya gini, tugasnya para ahli hadis nih. Yang ngerti apa namanya, ini sabda Nabi atau bukan, nah itu tugasnya para ahli hadis.